Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deui dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Pagi ini kita akan mendengarkan amanat pembina upacara yang akan disampaikan oleh wali kelas 9E. Kepada wali kelas 9E dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Wangsadi, dan para waka, serta teman-teman guru dan staf tata usaha yang saya banggakan dan saya hormati, serta semua anak-anakku semuanya yang Ibu cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanat-amanat yang akan Ibu berikan kepada kalian semuanya, anak-anakku semua, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ada beberapa amanat yang akan Ibu sampaikan. Di antaranya adalah pembelajaran khususnya untuk kelas 7 dan juga secara umum untuk kelas 8 dan kelas 9, dan amanat yang lain yaitu tentang sudah jelas tentang COVID-19. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah pembelajaran khususnya untuk kelas 7. Ibu yakin untuk kelas 7 itu masih sangat mengalami kesulitan pada masa pandemi, di mana seharusnya kalian itu bertatap muka dengan teman-teman, kemudian bisa bertemu dan bertatap muka dengan guru-guru, tapi kalian dihadapkan dalam kondisi sulit seperti ini, sehingga anak-anak kelas 7 mau tidak mau harus mengalami pembelajaran jarak jauh. Begitu juga untuk kelas 8 dan kelas 9. Walaupun sebagian besar kelas 8 dan kelas 9 itu sudah mengenal teman-temannya dan juga sudah mengenal guru-gurunya, tetapi tetap ya di dalam masa pandemi ini kalian pasti akan merasakan rasa bosan, kemudian mungkin ya rasa kangen dalam pembelajaran, dan kalian pasti ingin bertemu dengan teman-teman, dengan guru untuk pembelajaran secara langsung. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan dulu. Nah, hal ini jangan mengurangi semangat kalian ya untuk tetap belajar, untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun pembelajaran itu dalam jarak jauh, sehingga kalian harus belajar di rumah. Tapi Ibu harapkan tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi kedisiplinan kalian, tidak mengurangi rasa tanggung jawab kalian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, yang diberikan pada kalian. Tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh. Ya, Ibu yakin memang bosan itu ada ya, sehingga kalian merasa kok belajarnya seperti ini, kok hanya tugas saja yang diberikan. Nah, mau bagaimana lagi, karena memang kondisi ya seperti itu ya. Oleh karena itu Ibu kembalikan lagi pada kalian, timbulkan rasa semangat kalian dalam pembelajaran ini, kemudian tingkatkan disiplin kalian dan tingkatkan pula rasa tanggung jawab kalian. Nah, walaupun kalian belajar di rumah, timbulkan rasa ikhlas ya, rasa ikhlas kalian untuk belajar tetap di rumah. Ya, anggaplah belajar di rumah tetap kalian anggap itu seperti di sekolah. Ya, jadi Ibu tekankan lagi, kalian harus melaksanakan pembelajaran itu dengan ikhlas. Ya, karena kalau ikhlas, kalian tidak akan merasa beban dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ya, Ibu tekankan lagi, ikhlas.
ya, harus ikhlas melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh sehingga kalian merasa tidak terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kelas 7 tetap semangat, kemudian kalau memang banyak masalah atau banyak hal-hal yang tidak dipahami, kalian langsung tanyakan pada guru-guru yang mengajar kalian, ya. Tidak usah dijadikan sesuatu hal yang berlebihan, dibesar-besarkan. Laksanakan saja semuanya dengan ikhlas yang tadi Ibu katakan, disiplin dan tanggung jawab, ya. Jadi Ibu tekankan lagi, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, laksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan ikhlas, disiplin, tanggung jawab. Jangan dijadikan hal itu adalah suatu beban, hal itu suatu kesulitan, dan kalian merasa bahwa pembelajaran ini membuat kalian menjadi jauh materi yang akan kalian kuasai. Karena memang sekarang kita ini tidak harus dituntut untuk menyelesaikan semua pelajaran, tapi di sini juga kalian harus bisa melaksanakan pembiasaan karakter di dalam kondisi pandemi ini, di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena masa pandemi ini, maka kita dihadapkan dalam suatu situasi yang sangat sulit, yang sangat memprihatinkan. Ibu juga sama, ya, prihatin sekali. Ibu terus terang merasa sedih dengan kondisi seperti ini, ya. Tapi harus bagaimana lagi? Karena itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi, ya. Kita jalani semuanya, ya. Kita hadapi semuanya dan kita laksanakan semua kegiatan-kegiatan itu dengan ikhlas, ya. Dalam menjalani masa pandemi ini, kita ini sudah menjalankan kehidupan yang dikatakan kehidupan new normal. Nah, kehidupan new normal di sini bukan berarti kita melaksanakan kehidupan normal seperti biasanya, karena kita ini mau tidak mau masih menjalani masa pandemi. Sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa ada di depan mata kita. Kita berhadapan dengan suatu wabah yang sangat luar biasa yang merubah tatanan kehidupan manusia. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Itu yang akan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan new normal ini. Di mana di dalam kehidupan new normal ini ada istilah AKB, ya. AKB itu adalah adaptasi kebiasaan baru, yang merupakan pembiasaan yang harus kita laksanakan sehari-hari dalam menghadapi masa pandemi ini. Di mana AKB ini atau adaptasi kebiasaan baru ini adalah salah satu cara, ya, yang kita lakukan yang sesuai dengan protokol kesehatan, dan memang salah satu untuk mencegah adanya penularan terhadap wabah virus COVID-19 ini. Apa saja nih AKB yang harus kita laksanakan? Karena AKB ini adalah suatu pembiasaan, ya, pembiasaan yang kita lakukan, baik kita berada di dalam rumah atau kita pada waktu misalnya sedang ada di luar, atau misalkan ada sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan, harus ada di sekolah. AKB itu tetap kita laksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, dimana salah satu cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Apa saja nih yang harus kita lakukan dalam AKB ini atau adaptasi kebiasaan baru yang kita laksanakan dalam masa pandemi ini? Sudah jelas, yang pertama kita harus meningkatkan stamina tubuh kita, ya. Dengan bagaimana kita meningkatkan stamina tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh pada tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya. Ibu sarankan pada anak-anakku semua, jangan makan nasi, lauk saja tanpa ada makanan yang lain. Kalian sudah belajar di sekolah sebelumnya tentang pembelajaran karakter, ya. Markisa, mari kita sarapan. Markisa yang kalian lakukan itu jangan lupa ada makanan-makanan yang bergizi di dalam piring. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan stamina kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi kita makan makanan yang bergizi.
Di situ ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, ada air yang kita konsumsi. Itu semua sebetulnya sudah cukup kalau itu makanannya masuk dan sesuai gizinya ada, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Otomatis dengan kondisi pandemi ini kita akan tetap terjaga, ya. Nah, itu salah satu untuk pencegahannya. Kemudian yang lainnya, selain asupan yang harus masuk ke dalam tubuh kita, psikis, kejiwaan kita, ya, kejiwaan kita biarkan kita tenang, tidak stres, tidak takut, karena rasa takut, stres itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita akan menurun. Oleh karena itu kita biasakan enjoy, senang. Nah, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Jadi jangan dijadikan suatu beban. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan dalam AKB ini atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Dimanapun kita berada, kita harus jaga kebersihan. Di antaranya apa? Menjaga kebersihan. Kalau kita mau kemana-mana, kita harus selalu mencuci tangan. Setelah kita dari mana-mana, itu pun kita harus cuci tangan. Kemudian kita siapkan juga hand sanitizer, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sebetulnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Baik. Kemudian apa lagi? Banyak. Di antaranya adalah apa? Kalau kalian kondisinya sedang tidak sehat atau sedang sakit, jangan lupa pergunakan masker. Ya, pergunakan masker. Kemudian kalau kita memang harus keluar rumah, itu pun harus menggunakan masker, ya, karena kita memang di sini tujuannya untuk mencegah adanya penularan, ya. Jadi kita gunakan masker. Masker yang bagaimana yang bagus itu sekarang sebetulnya banyak sekali, ya, banyak sekali cara menggunakan masker, ya. Penggunaan masker juga ada caranya, ya. Jangan sampai kalian menggunakan masker kemudian diturunkan seenaknya, itu jangan, ya, karena kalau kita turunkan kemudian dekat dengan leher, itu takutnya di leher kita ada kuman nempel lagi, dipakai lagi lah maskernya, ya. Jadi penggunaan masker itu juga ada tata caranya, ya. Kemudian yang berikutnya, selain kita menggunakan masker, apabila kita memang harus keluar atau memang kita harus ada kegiatan yang mengharuskan kita misalnya ke sekolah atau misalkan mengharuskan kalian memang keluar, kan masker, ya. Nah, kemudian apalagi berikutnya dalam hal mencegah penularan? Nah, kalau kalian misalnya mau tidak mau keluar nih, diharapkan jangan mendekati kerumunan, ya. Kita berusaha menghindari kerumunan. Kalaupun kita berada dalam kerumunan itu, maka kita usahakan jaga jarak, ya. Kita usahakan jaga jarak. Itu salah satu cara untuk mencegah adanya penularan. Sebetulnya banyak sekali, ya, pencegahan terhadap adanya COVID ini. Tapi yang Ibu hanya menyampaikan hanya beberapa saja, ya. Dan jangan lupa yang paling utama yang harus kita lakukan, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita dihindari dari semua wabah yang disebabkan oleh virus. Dan kita juga berdoa semoga selalu kita ini diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan dalam menghadapi wabah ini. Itu yang paling utama. Kita selalu berdoa dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian camkan dan bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.